إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, orang tua dan saudara-saudaraku dan anak-anakku, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat penting, yang amat perlu untuk diberikan perhatian mengenai niat kita, maksud dan niat kita pada amalan-amalan yang kita kerjakan. Karena ada orang yang amalannya sama, yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Ada orang yang amalannya sama, yang satu semakin besar apa yang dia dapatkan, yang satunya justru semakin kecil, bahkan tidak mendapatkan sama sekali dari apa yang dia lakukan. Perkara ini Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam hadis akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi SAW mencontohkan suatu amalan yang sangat mulia dalam Islam, tapi yang membedakannya adalah karena niatnya, sehingga yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda yang didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan
dari amalan yang disyariatkan yaitu berhijrah. Kata beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa berhijrah, hijrahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia mendapatkan pahala dari hijrahnya. Masalah berapa didapatkan tergantung sejauh mana niatnya berhijrah tersebut, keikhlasannya dalam berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ini. Yang jelas kebaikan baginya yang berhijrah ila Allah wa Rasulih. Berikutnya, barang siapa hijrahnya kepada dunia yang dia ingin dapatkan, atau perempuan yang dia ingin nikahi, inilah yang mendasari hijrahnya. Sama-sama hijrah, tapi ada yang seperti ini niatnya, maka hijrahnya ini kepada apa yang dia tuju dari hijrahnya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhijrah yang karena bukan hijrahnya ila Allah wa rasulih ini, apakah niatnya tercapai atau tidak? Yang jelasnya tidak ada pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia meniatkan pada amalannya hanyalah untuk bagian-bagian dari dunia. Tidak ada dia yang dia dapatkan dari pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa yang didapatkan oleh orang yang seperti ini, yang niatnya pada amalan-amalannya, pada ibadahnya, atau kepada apa saja dari apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya di surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum biha wa hum biha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u biha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, inilah niatnya. Inilah niatnya beramal. Inilah niatnya beribadah. Menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini kami berikan balasan dengan penuh pada pekerjaan mereka, pada usaha-usaha mereka itu tidak sempurna. Mereka tidak dikurangi, tidak dirugikan. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada bagian mereka di akhirat kecuali neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang meniatkan amalannya untuk dunia. Allah ancam dengan ancaman neraka.
yang menjadi tempat kembalinya mereka, yang menjadi tempat tinggalnya mereka. Adapun usaha mereka yang mereka telah kerjakan di dunia sia-sia. Adapun amalan-amalan mereka itu semuanya batal, tidak bernilai sedikit pun, bernilai sebagai kebaikan. Inilah jamaah sekalian yang menjadi tugas kita untuk berusaha selalu memperbaiki niat-niat kita. Jangan sampai tidak dengan niat-niat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat tersebut diingatkan bahwa yang dia dapatkan adalah neraka. Amalannya sia-sia, amalannya batal, tidak ada yang diterima. Ini pada amalan-amalan yang diniatkan dengan niat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka, tidak ridhoi. Ma'asyiral muslimin, orang tua dan saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, mari kita pada apa saja yang kita amalkan, dari amalan-amalan kita ini, dari sholat kita, dari puasa kita, dari belajarnya kita, dan dari apapun, maka hadirkan niat-niat yang dengannya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai sebagai kebaikan. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang kita amalkan di dunia ini bisa membahagiakan kita. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Iya, kalau Allah menerimanya, maka itulah yang diinginkan dari amalan yang soleh. Karena diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah-jamaah, semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, di dalam Al-Quran, Nabi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan yang jika niatnya sudah benar, walaupun tidak sempurna melakukannya, karena kematian mendatanginya, ini dinilai dia mendapatkan pahala yang sempurna. Di surah An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhumul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa saja keluar dari rumahnya niatnya berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Lagi-lagi yang menjadi percontohan di sini adalah hijrah. Karena adalah amalan yang sangat besar untuk keselamatan agamanya ini, untuk terjaganya keimanannya, dan untuk tetapnya dan semakin kukuhnya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu hijrah ila Allah wa rasulih. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat ini, kemudian datanglah kematian, ajalnya sudah tiba, maka dia pun tidak
sampai melakukannya dengan sempurna. Hijrahnya tersebut sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan baginya oleh Allah bahwa dia telah mendapatkan pahala. Subhanallah. Begitu indahnya Islam ini yang dibukakan pintu yang sangat lebar untuk meraih pahala kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat, tapi dengan niat seseorang bisa seperti dengan niat. Kemudian juga yang perlu kita hadirkan saat kita melakukan suatu amalan yang selain daripada amalan-amalan ibadah, yaitu dari amalan-amalan hukumnya mubah. Ketahuilah bahwasanya apa yang mubah ini dan sangat banyak sekali dari perkara-perkara dunia yang itu adalah mubah. Jangan dikira, jangan disangka bagi yang melakukannya tidak akan mungkin bisa dapat pahala. Ternyata di dalam Islam ini perkara mubah ini bisa menjadi sebab diperolehnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan niatnya. Kalau dijadikan sebagai wasilah kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya? Berarti pada seluruh kegiatan kita bisa bernilai ibadah, termasuk dari urusan-urusan dunia yang kita kerjakan. Tapi ini dengan niat, harus dengan niat. Itu dalam kaidah yang ma'rufah, sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum, tergantung ditujukan kemana. Ada yang dengan apa yang dia lakukan ini dia mendapatkan pahala wajib, padahal dia mubah hukumnya. Ketahuilah, berjalannya kita di rumah kita ke masjid ini, mau melakukan sholat wajib di masjid ini, itu dihukumi dapat pahala wajib dari berjalannya kita ke masjid. Sebenarnya yang dituju adalah ingin sholat wajib di masjid dan bisa mendapat pahala sunnah. Kalau yang dituju sunnah, yang memakai parfum, belinya parfum dengan niat untuk itu, maka ini akan mendapatkan pahala sunnah. Padahal asalnya boleh saja, tapi dengan niatnya dia mendapatkan pahala. Dan hati-hati, ada yang karena mubah dapat dosa. Sebab apa? Dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan apa yang dia lakukan tersebut, karena niatnya ini menjadikan dia berdosa, karena yang dituju adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk selalu memperhatikan masalah ini, menghadirkan niat-niat kita dari niat-niat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada amalan-amalan kita
kita. Karena dengan niat-niat yang dicintai oleh Allah itulah berarti akan dinilai sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal muslimun, para orang tua dan saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian, kembali diingatkan lagi di khutbah yang kedua ini agar benar-benar kita tidak lalai dari memperbaiki niat-niat kita, dari meluruskannya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan muamalah dengan saudara-saudara kita, ketika apa yang kita lakukan kepada keluarga kita atau kepada siapa saja, ingat, dengan niat ini bisa diraih kebaikan, bisa didapatkan pahala, bahkan yang kecil bisa menjadi besar. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil, niatlah yang menjadikannya besar amalan tersebut. Berapa banyak amalan yang besar, ternyata niatlah yang menjadikan kecil, menjadikan hina pada amalan yang tersebut. Niat ini perlu dihadirkan. Yang belajar Al-Quran perlu untuk mengetahui keutamaannya supaya dihadirkan di dalam hati kita. Saya ingin menjadi orang yang terbaik, karena orang yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Niatkan dengan niatkan ketika membaca Al-Quran, niatkan ingin mendapatkan pahala dari berhurufnya 10 kebaikan. Jangan dilupakan. Niatkan ingin Al-Quran menjadi untuk dia sebagai pemberi syafaatnya. Niatkan dari keutamaan Al-Quran tersebut. Ketika kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, niatkan pula supaya tetap dapat rahmatnya Allah, supaya mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, supaya ada malaikat yang mendoakan kita, supaya kita dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Niatkan dengan niat untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Yang jelasnya, siapa yang melakukan ketaatan maka pasti dicintai oleh Allah. Maka niatkan untuk mendapatkan cintanya Allah. Siapa yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, pasti Allah ridha kepadanya. Maka niatkan pada amalan tersebut untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat lainnya dari niat-niat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang juga perlu kita usahakan dan selalu teringat,
membiasakan diri kita dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang membuahkan pahala. Biasakan dan terus-menerus melakukannya. Ketika ada kesempatan, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan sangat banyak, memberikan peluang di saat kita sehat. Banyak yang bisa kita kerjakan dari amalan-amalan ketaatan. Begitu pula ketika kita tidak sabar, ketika kita berada di kampung kita, Allah bukakan berbagai macam pintu-pintu ketaatan. Maka ketahuilah siapa yang membiasakan dirinya di atas ketaatan-ketaatan ketika sehatnya dan ketika dia mungkin ketika tidak sabar lalu sakit, kemudian tidak mampu lagi melakukan apa yang biasa dia lakukan, lalu sabar, kemudian tidak mampu lagi melakukan apa yang biasa dia lakukan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada teman-temannya, atau kepada apa saja. Ini karena sabar. Ini ternyata masih didapatkan pahalanya lagi-lagi dengan niatnya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, akhrajahu al-Bukhari wa Ahmad, "Idza marida al-abdu aw safar kataballahu lahu min al-ajri mithla ma kana ya'malu sahihan muqimah." Apabila ada hamba sakit atau dia safar melakukan perjalanan jauh, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menuliskan untuknya pahala apa yang biasa dia lakukan. Tapi disyaratkan karena itu bukan sekali, bukan dua kali, tapi biasa. Apa yang biasa dia lakukan di saat sehatnya, ketika dia sakit karena tidak lagi melakukannya, karena sakit tersebut yang menghalanginya, berat untuk dia melakukannya, berat ke masjid, berat salat malam dan seterusnya. Tapi karena biasa dia lakukan di saat sehatnya, tetap terhitung pahala. Allah yang menuliskan untuknya pahala. Begitu pula di saat dia sabar, yang ketika mungkinnya kebiasaannya ini dan ini dan ini dan ini, Allah Subhanahu wa taala menilai dia mendapatkan pahala. Itulah peranan niat dalam kehidupan manusia. Kita sebagai orang Islam yang hendaknya selalu untuk berusaha mempelajari niat-niat kita ini agar senantiasa lurus, dan kapan membelok niat kita, maka jangan dibiarkan terus membelok. Kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kita akui dan harus kita akui bahwa bukan perkara yang sangat mudah untuk meluruskan, untuk memperbaiki niat kita ini. Jangankan kita, Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang tidak mengenalnya? Beliau adalah seorang imam yang besar, al-hadis yang terkenal. Beliau pernah berkata, "Ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada yang aku obati yang paling berat, yang paling susah, yang paling sulit daripada niat, daripada
maka tentunya ini akan menjadi mudah bagi Allah mudahkan. Karena itulah kita hendaknya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar senantiasa diberi kemudahan untuk urusnya niat kita, dan begitu pula yang lainnya. Allah beri kita kemudahan di dalam mengamalkan amal-amal yang saleh ini, untuk melakukan ketaatan, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.